Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan rekan-rekan semuanya, saya Auzahira Asfaha dengan NIM 19034052 dari kelompok 8 yang mengangkatkan materi terkait dengan eksperimen momen inersia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fakrul Razi, SPD, MSI, PhD. Untuk bagian pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pendahuluan, yang mana pada pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan, masalah, dan juga tujuan. Nah, untuk latar belakang sendiri, dari eksperimen momen inersia ini adalah setiap benda memiliki momen inersia yang bergantung pada kuadrat jarak massa benda dari sumbu putarnya dan massa benda itu sendiri. Nah, besarnya nilai momen inersia ini berbeda-beda karena besarnya itu tergantung pada bentuk dari bendanya. Adapun teori dasarnya dari momen inersia ini, yang pertama, momen inersia adalah ukuran kelembaman putar suatu benda. Dan untuk momen inersia rotasi, merupakan ukuran keinersiaan benda terhadap perubahan gerak rotasinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia adalah yang pertama yaitu massa benda. Dari massa benda ini, semakin besar jarak suatu benda, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula momen inersianya. Yang kedua yaitu letak sumbu putar. Nah, untuk letak sumbu putar ini setiap benda dengan titik poros yang berbeda akan memiliki besar momen inersia yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu jarak sumbu putar. Nah, semakin besar jarak kuadrat sumbu putarnya, maka semakin besar pula momen inersianya. Dan yang terakhir yaitu dari bentuk bendanya ataupun dikenal dengan istilah geometri, seperti pada bagian latar belakang tadi, setiap benda memiliki momen inersia yang berbeda tergantung dari bentuk bendanya. Nah, untuk eksperimen ini kita memakai yaitu cincin dan piringan, sehingga untuk momen inersia rotasi cincin kita memakai rumus yaitu I sama dengan setengah M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat, yang mana R1 adalah untuk jari-jari dalam dan R2 adalah untuk jari-jari luar. Yang kedua yaitu untuk inersia rotasi piringan kita memakai rumus I sama dengan setengah M R kuadrat. R di sini adalah jari-jari dari piringan. Secara eksperimen, momen inersia cincin dan piringan dapat dirumuskan dengan I sama dengan tau per alfa. Tau adalah torsi, yang mana nilai dari torsi ini menggunakan rumus tau sama dengan R kali F. Dan alfa di sini adalah R per A. Untuk mendapatkan nilai A ini kita dapatkan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, yang mana F adalah M dikali G dikurang A. Sempat disinggung juga sebelumnya, ini adalah tabel dari nilai momen inersia pada berbagai bentuk benda. Nah, rumusan masalah berkaitan dengan tujuan untuk eksperimen ini, yaitu cara untuk menentukan momen inersia dan piringan secara eksperimen dan perbandingan antara hasil eksperimen ini dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Sama juga dengan tujuannya itu untuk menentukan momen inersia pada cincin dan piringan, dan juga mengetahui perbandingan nilainya secara eksperimen dan secara hasil perhitungan. Untuk metode eksperimen sendiri, eksperimen ini dilakukan di Laboratorium Fisika Lanjut Universitas Negeri Padang. Dan untuk bagian eksperimen ini terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama yaitu pada bagian settingan awal, tahap kedua kita melakukan prosedur percobaan, dan tahap ketiga adalah dengan pengolahan data. Pada bagian settingan awal, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan untuk eksperimen ini adalah yang pertama, ada terdiri dari large rod stand, 90 cm long steel rod, rotational inertia accessory, mass set, rotary motion sensor, mass balance calipers 850 universal interface, dan Pasco capstan software. Untuk settingan awal, tahap yang keduanya adalah memasang RMS ke interface dan menyiapkan grafik percepatan sudut terhadap waktu. Nah, untuk bagian prosedur sendiri kita terdiri dari dua percobaan, yaitu untuk mengukur momen inersia secara teoritis dengan cukup mencari nilai massa, diameter, dan jari-jari dari cincin dan piringan. Yang untuk prosedur percobaan kedua yaitu mengukur inersia rotasi secara eksperimen. Nah, untuk secara eksperimen ini kita terlebih dahulu harus mencari percepatan nilai cincin dan piringan, mencari percepatan RMS-nya, menghitung gaya gesek, menghitung nilai diameter dan jari-jari dari pulei, dan mengulangi
percobaan sebanyak 3 kali percobaan, baik yang dengan disk dan ring, hanya untuk ring saja, dan ataupun tanpa disk dan ring. Dan tahap terakhir adalah melakukan pengolahan data. Pada bagian pengolahan data ini cukup menghitung nilai dari momen inersia, rotasi teori, dan eksperimen cincin dan piringan. Untuk hasil dari percobaan ini sendiri adalah dari percobaan kita dapat mengetahui nilai dari massa benda dan juga nilai percepatan suatu benda, sehingga untuk secara perhitungan kita cukup menghitung dari momen inersia dari data yang telah didapatkan. Nah, untuk tabel disk dan ring, kita nilai percepatan sudutnya itu berkisaran antara 18 radian per sekon. Dan untuk nilai I ukurnya bervariasi dari 2,994 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat dan ada 3,04 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Dan untuk momen inersia disk itu nilai percepatan sudutnya berkisar antara 28 radian per sekon. Dan untuk nilai ukurnya kita dapatkan 1,167 kali 10 pangkat min 4, 1,15 kali 10 pangkat min 4, dan 1,16 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Dan untuk momen inersia tanpa disk dan ring, nilai percepatan sudutnya berkisar antara 150 radian per sekon, dengan nilai momen inersia ukurnya 0,0449 kali 10 pangkat min 4, 0,04853 dan 0,048 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Ini adalah bentuk dari grafik yang dihasilkan pada software komputer. Dengan untuk pada disk dan ring nilai percepatan sudutnya ada 18,4, 18,7 dan radian per sekon kuadrat. Pada disk juga seperti itu, dengan nilai percepatan sudutnya berkisar antara 28 radian per sekon kuadrat, dan tanpa disk dan ring berkisar 150 radian per sekon kuadrat. Untuk dari hasil tadi kita dapat mendiskusikannya untuk persentase kesalahan momen inersia teori dengan eksperimen. Untuk persen kesalahan pada disk yaitu dari nilai yang paling kecil adalah 1,77% dan yang terbesar adalah 3,94%. Dan nilai untuk persentase dari ring, persen kesalahannya yang paling kecil adalah 5,43% dan yang paling besar adalah 6,98%. Jika dibandingkan antara ring dan disk, nilai persentase terbesar terdapat pada bagian ring, karena pada ring ini kita memakai dua jari-jari, yaitu ada jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, pada momen inersia yang paling besar momen inersianya adalah yaitu pada momen inersia ring kita gabungkan dengan momen inersia disk, I-disk plus ring. Nah, jika perbandingannya antara ring dan disk, maka nilai momen inersia yang besar terdapat pada ring, yaitu cincin. Dan yang kedua, benda yang mengalami percepatan sudut yang sulit terdapat pada gabungan disk dan ring. Nah, jika perbandingannya adalah disk dan ring, maka benda yang sulit dipercepat adalah ring, karena ring mempunyai momen inersia yang lebih besar dibandingkan dengan disk. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah nilai momen inersia pada ring dan disk sudah kita dapatkan melalui hasil baik dari hasil eksperimen maupun teoritis, dan untuk perbandingannya cukup kecil, yaitu berkisar dari 1,77% dan sampai 3,94%. Sedangkan untuk nilai momen inersia pada disk, nilai momen inersia sudah kita dapatkan dari hasil percobaan, baik itu eksperimen maupun teorinya, dan untuk nilai persentase kesalahannya juga cukup kecil, yaitu antara dari 5,43% sampai 6,94%. Nah, adapun persentase kesalahan ini dapat terjadi karena kurang telitinya praktikum dalam pengukuran massa disk dan massa piringan yang diukur pada neraca Auhaus, dan mungkin kurang telitinya juga praktikan dalam mengukur diameter disk dan ring yang akan mempengaruhi hasil perhitungan untuk nilai jari-jari disk dan ring, dan mungkin kurang talent juga untuk praktikan dalam menentukan daerah percepatan sudut pada grafik yang didapatkan pada aplikasi Pasco Capstone Software.
Dengan persentase yang kecil ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya antara nilai teori dan nilai eksperimen sesuai, sehingga perhitungan pada teori dapat dibuktikan kebenarannya yang terdapat pada prosedur eksperimen. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan eksperimen momen inersia. Adapun kesalahan dan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.